wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaida. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, program studi ilmu keperawatan semester 6B. Nah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan, sosialisasi kepada masyarakat tentang HIV/AIDS pada anak. Selamat menyaksikan. Selamat pagi ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mustaida. Di sini saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, program studi ilmu keperawatan semester 6B. Jadi di sini saya akan sharing kepada ibu-ibu sekalian sama adik-adik tentang HIV/AIDS pada anak. Apa itu HIV/AIDS? HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS, sedangkan AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan bertahan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Jadi gini, orang yang terkena AIDS, orang yang terkena HIV itu belum tentu dia AIDS. Tetapi kalau orang yang AIDS itu sudah pasti HIV. Gimana sampai sini sudah paham? Paham, Mbak. Oke, saya lanjut ya. Untuk tanda dan gejalanya, menurut MFM-ER itu ada beberapa fase. Fase awal, fase lanjut, dan fase akhir. Nah, pada fase awal ini ada 3 ya, tidak ditemukannya gejala dan tanda-tanda infeksi. Kemudian kadang-kadang ditemukan gejala mirip flu, seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, ruam, dan pembengkakan kelenjar getah bening, dan dapat menularkan virus kepada orang lain. Selanjutnya untuk fase lanjut, ini ada yang pertama, penderita bebas dari gejala infeksi selama 8 atau 9 tahun lebih. Jadi gini, di Indonesia ini untuk penyakit HIV/AIDS ini bisa bertahan selama 8 atau 9 tahun lebih. Jadi, tapi untuk negara-negara berkembang itu kurang dari 8 tahun seperti itu. Kemudian untuk penderita mulai memperlihatkan gejala yang kronis seperti pembesaran kelenjar getah bening atau gejala khas, terus kemudian diare, berat badan menurun, demam, batuk, dan gangguan pernafasan pendek. Kemudian untuk fase akhir ada beberapa. Yang pertama yaitu terjadi seketika. Untuk fase akhir, yang pertama yaitu terjadi sekitar 10 tahun atau lebih. Kemudian gejala yang lebih berat mulai timbul, dan terakhir penyakit AIDS. Untuk penyebabnya sendiri, HIV yang tertular melalui hubungan seksual, kemudian darah yang terinfeksi, dan dari ibu kepada anaknya selama kehamilan, terus kemudian kelahiran dan menyusui. Infeksi HIV pada anak disebabkan oleh HIV yang merusak dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh, dan kemudian secara progresif menggagalkan kemampuan tubuh untuk mengurangi infeksi dan jenis kanker tertentu. Pemeriksaan HIV pada bayi dan anak. Diagnosis infeksi HIV pada bayi dari ibu HIV positif tidak dapat dilakukan dengan pemeriksaan antibodi. Nah, adanya antibodi anti-HIV pada bayi baru lahir tidak dapat mengidentifikasikan suatu infeksi primer karena adanya transfer antibodi anti-HIV secara pasif dari ibu kepada anak selama kandungan. Nah, seperti itu. Kemudian antibodi maternal ini dapat bertahan hingga usia 18 bulan. Oleh karena itu, metode pada pemeriksaan yang paling sering digunakan untuk mendiagnosis HIV pada anak-anak yang berusia kurang dari 18 bulan adalah dengan pemeriksaan virologi seperti pemeriksaan HIV DNA kualitatif atau pemeriksaan HIV RNA. Kemudian untuk perawatan dan pengobatannya ada dukungan psikologis. Nah, dalam dukungan psikologis ini sangat penting bagi proses pengobatan dan keberhasilan terapi pada anak agar anak mengerti dan dapat mengendalikan kondisinya. Kemudian, bentuk dukungan psikologis untuk anak dengan HIV/AIDS dapat berupa mendengarkan keluh kesah anak, menghibur,
terapi ARV pada anak. Obat ARV tidak untuk menyembuhkan HIV ya, tetapi dapat menurunkan kesakitan dan kematian secara dramatis, serta memperbaiki kualitas hidup pada orang dewasa maupun anak. Dan anak terinfeksi HIV umumnya merupakan bagian dari keluarga dengan dewasa terinfeksi HIV. Jadi maka seharusnya terdapat jaminan akses terhadap pengobatan dan obat ARV bagi anggota keluarga yang lain. Kapan mulai pemberian ARV? Nah, kapan mulai pemberian ARV? Sekitar 20% dari bayi yang terinfeksi HIV di negara berkembang akan menjadi AIDS atau meninggal sebelum umur 12 bulan. Dengan kontribusi nyata dari infeksi PCP pada bayi kurang dari 6 bulan yang tidak mendapat pengobatan dan cotrimoxazole. Pengobatan secara dini pada masa infeksi primer pada bayi mungkin bisa memperbaiki perjalanan penyakitnya. Next, untuk penanganan lain untuk anak dengan HIV/AIDS ada imunisasi. Nah, di sini imunisasi dengan HIV berhubung sebagian besar anak dengan HIV positif mempunyai respon imun yang efektif pada tahun pertama kehidupannya. Imunisasi harus diberikan sedini mungkin sesuai umur yang dianjurkan. Jadi jangan berikan infus BCG ya pada anak dengan infeksi HIV yang telah menunjukkan gejala. Nah, berikan pada semua anak yang infeksi HIV tanpa memandang ada gejala atau tidak. Tambah imunisasi campak pada umur 6 bulan selain yang dianjurkan pada umur 9 bulan. Nah, ada penanganan lain lagi untuk anak dengan HIV/AIDS, yaitu pencegahan dengan cotrimoxazole. Pencegahan dengan cotrimoxazole karena pencegahan ini terbukti sangat efektif pada bayi dan anak dengan infeksi HIV untuk menurunkan kematian disebabkan oleh pneumonia berat PCP. Saat ini sangat jarang di negara yang memberikan pencegahan secara rutin. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan tadi. Mbak, kalau misalkan ada orang yang dengan HIV/AIDS, untuk pengobatannya, Iya. kita harus melakukan konsul ke dokter atau beli di apotek terdekat gitu. Untuk pengobatannya HIV/AIDS ini nggak sembarangan ya. Iya, Jadi Mbak. untuk pengobatannya itu harus dengan resep dokter. Mau beli di apotek atau di apa harus dengan resep dokter. Jadi Mbak bisa kontrol ke dokter terlebih dahulu, kemudian itu kan nanti dikasih resep. Mau Mbak beli di rumah sakit langsung atau mau beli di apotek kan nanti terserah Mbak, tapi atas resep dokter seperti itu. Oh, jadi gitu ya, Mbak. Harus Iya. konsul dulu ya, Mbak. Iya. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Sudah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah ya? Dan uang mau. Saya tutup, saya bagi lembaran leaflet. Tolong Mbak Vita bisa itu dibagikan ke ibu-ibu sama adik-adik sekalian. Nah, bisa ibu dan adik-adik sekalian lihat ya, di situ ada beberapa penjelasan apa itu HIV/AIDS. Bisa dilihat di situ sudah dijelaskan bagaimana anak dapat tertular HIV/AIDS, itu bisa dilihat di situ. Terus ada itu yang tadi saya jelaskan itu fase-fase. Kemudian perawatan dan pengobatannya ada juga di situ, dukungan psikologis, terapi ARV, imunisasi, terus pencegahan dengan cotrimoxazole tadi sudah saya jelaskan kan. Kemudian kapan mulai pemberian ARV, nah di situ sudah saya tulis di situ ya. Oke ibu-ibu, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya berikan itu leafletnya, bisa langsung tanyakan ke saya. Saya akan memberikan saran untuk ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Kan di sini tadi ada HIV/AIDS yang sudah saya jelaskan, ini ada diet untuk HIV/AIDS ya. Diet yang baik untuk HIV/AIDS adalah diet TKTP. Nah, syarat diet ini adalah tinggi kalori. Yang pertama tinggi kalori, tinggi protein, cukup vitamin dan mineral, serta mudah dicerna. Kemudian tujuan diet ini yang pertama meningkatkan status gizi
dan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Dan yang ketiga, mengatasi gejala diare, mual, dan muntah, dan menjaga interaksi obat dan makanan agar penyerapan obat lebih optimal. Nah, keamanan makanan dan minuman. Yang pertama, untuk makanan dan minuman kaleng, sebelum dibuka, periksa kemasan kaleng dan tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu. Kan biasanya itu kadang teledor, nggak dilihat, langsung di itu aja kan. Kemudian hindari konsumsi daging, ikan, telur, ayam, dan unggas lainnya dalam keadaan mentah dan masih matang, setengah matang. Kemudian yang ketiga, hindari konsumsi sayuran mentah atau lalapan. Kan biasanya yang kejawa-jawaan, bisa ya. Itu kan suka makanan mentah ya, lalap-lalapan. Kalau makan ayam sambal lagi di Pak Lamongan. Tapi kan enak itu. Iya, enak sekali malah. Makanya saya juga suka. Yeah. Tapi ini dalam HIVS tidak diperkenalkan ya. itu buat orang HIV aja atau orang umum? Kalau untuk menghindarinya sih baiknya gitu. Terus, kemudian yang terakhir, mencuci sayur dan buah dengan air bersih dan mengalir ya. Jangan itu di sebaskom dikasih sayur-sayur semua terus diobok-obok, dibilas gitu doang. Air mengalir, harus dengan air mengalir seperti itu. Sudah dari diet yang saya berikan, sharing diet yang saya berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kurang paham apa yang saya jelaskan tadi dari diet makanan yang perlu dikonsumsi untuk HIV/AIDS. Sudah paham, Mbak? Sudah ya. Oke, baik. Saya cukupkan, cukup sekian dari saya, Saidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.